Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para saudara terkasih, hari ini gereja merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes bagi kita merupakan fajar penebusan kita. Maka dirayakan oleh gereja. Hidupnya memang aneh, kelahirannya pun istimewa. Masyarakat sekitar keheranan ketika Elizabeth mengandung karena sudah terlalu tua. Ayahnya menjadi bisu karena kurang percaya ketika menerima berita. Pemberian nama pun melawan kebiasaan setempat. Segalanya menunjukkan bahwa anak ini istimewa. Tepat sekali pertanyaan waktu itu, apakah yang akan terjadi dengan anak ini? Kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang hari ini akan dibaptis dan juga diterima resmi ke dalam gereja Katolik. Semoga komitmen mereka akan membuat mereka tetap bertumbuh dalam kedewasaan iman. Agar kita semua layak dan pantas dalam perayaan ini, mari kita awali perayaan kita dengan terlebih dahulu kita menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, umat terpilih, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk mengumpulkan umat yang pantas menyambut kedatangan Kristus Tuhan. Berikanlah rahmat sukacita sejati kepada para bangsa. Berikanlah pula ketabahan hati kepada mereka yang masih dalam perjalanan, serta arahkanlah mereka kepada keselamatan dan damai sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku
ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dari dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah berusaha susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku bermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih berpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menemukan aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh Haleluya, Haleluya, Haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, dia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?"
Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengar merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, ketika kita hanya menjadi salah satu dari ciptaan Tuhan, tidak ada yang diciptakan atau yang ada di muka bumi ini yang secara kebetulan. Semua sudah ada dalam catatan dan rencana Allah. Entah seperti apapun cara pandang manusia untuk melihat seperti kelahiran Yohanes Pembaptis. Oh, namanya tidak sesuai dengan nama yang ada di dalam keluarga besar. Kok nanti dia setelah dewasa makannya itu hanya belalang dan minumnya adalah madu hutan. Tidak peduli, ketika Allah sudah merancang dan merencanakan, itulah yang akan terjadi. Saudara-saudari kita yang hari ini akan dibaptis dan diterima ke dalam gereja Katolik, tidak dilihat bahwa ini hanya kebetulan. Ini adalah semua rencana yang sudah dirancang oleh Allah sendiri. Kalau itu hanya kebetulan atau hanya rencana manusia, maka pasti tidak akan bertahan dalam proses belajar, proses bimbingan ataupun pendampingan dari para pendamping. Tapi karena ini merupakan bagian dari rencana Allah, maka proses apapun, selama apapun, semua akan diikuti dengan penuh sukacita. Maka bagi saudara-saudara saya yang dibaptis dan diterima ke dalam gereja Katolik hari ini, lihatlah betapa istimewanya kalian, seperti istimewanya Yohanes Pembaptis. Rencana Allah nyata dalam diri kalian. Karena itu, jaga dengan baik anugerah istimewa ini, supaya anugerah istimewa ini sungguh dibawa sepanjang hidup. Kesetiaan akan menuntut pengorbanan, tapi pengorbanan itu akan membawa sukacita, keselamatan kekal. Kita lanjutkan dengan upacara pembaptisan dan juga penerimaan ke dalam gereja Katolik.
Saudara-saudari terkasih, tibalah saatnya untuk memulai upacara pembaptisan. Saya mohon nanti pada saudara-saudari yang akan dibaptis akan sungguh menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kalian telah menyatakan kesediaan untuk menerima meterai baptisan suci. Dan bagi Bapak Ibu wali baptis yang terkasih, apakah Bapak Ibu tahu dan berani memberi kesaksian bahwa calon baptis ini dan yang akan diterima ke dalam gereja Katolik patut diterima ke dalam gereja Katolik? Bapak Ibu wali baptis, saya mohon sekarang saudara-saudari silakan membuat tanda salib di dahi calon baptis sebagai tanda bahwa saudara mendukung dan membantu mereka dalam perjuangan mereka selaku murid Kristus. Para saudara yang hendak dibaptis, kami mohon menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tujukan kepada saudara. Apakah yang saudara minta dari gereja Allah yang kudus? Apakah yang saudara harapkan dari iman? Kehidupan kekal itu ialah mengenal Allah yang sejati serta utusannya Yesus Kristus. Maka berusahalah untuk hidup dalam cinta kasih yang diajarkannya. Saudara-saudari sudah tahu siapa Kristus dan siapakah Allah Bapanya serta siapakah Allah Roh Kudus itu. Agar kita layak bersatu dalam persekutuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, hendaknya saudara menolak segala godaan yang dapat melemahkan dan mematikan iman saudara. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan juga di dalam masyarakat? Apakah saudara menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Apakah saudara-saudari menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Sekarang saya juga mau bertanya kepada saudara, apakah saudara benar-benar memilih Kristus? Maukah saudara bergabung dan menggabungkan diri pada Kristus dengan menjadi anggota gerejanya? Maukah saudara dengan setia dan sampai mati mengikuti Kristus Putra Allah yang menjadikan manusia untuk kita? Maukah saudara melakukan segala perintahnya, terutama perintah cinta kasih terhadap sesama dan Allah? Maukah saudara berlaku adil dan jujur terhadap sesama dan memperlakukannya sebagai saudara sendiri? Saudara sekalian, umat Allah dengan gembira menyambut saudara-saudari menjadi anggota tubuh mistik Kristus. Saudara akan dipersatukan dengan Kristus yang telah bangkit untuk kehidupan yang baru. Untuk menyambut dan yang menentukan itu, marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kepada kami telah dipercayakan tugas membaptis dengan air dan Roh Kudus. Kami mohon untuk saudara-saudari kami yang sekarang siap untuk dibaptis ini. Semoga Roh Kudus menjiwai mereka, sehingga mereka pantas diterima menjadi anggota gereja Katolik yang kudus
dan dapat hidup seperti Kristus untuk kemuliaan Bapa sekarang dan selama-lamanya. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk saudara yang akan diterima ke dalam gereja Katolik, apakah yang saudara minta dari Bunda Gereja? Apakah yang saudara sudah tahu tentang ajaran gereja Katolik? Karena telah saudara pertimbangkan dengan matang dan terdorong oleh Roh Kudus, maka kami atas nama Bunda Gereja meluluskan permohonan saudara. Dan pada saatnya nanti saudara akan diperkenankan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan Ekaristi. Sekarang sebagai tanda niat baik saudara, ucapkanlah syahadat iman Gereja Katolik.
Apa buktinya bahwa saudara berniat menjadi warga gereja Katolik yang baik? Tuhan menerima saudara dalam gereja Katolik. Ia telah membimbing saudara sampai pada hari ini. Ia menaungi saudara dengan kuasa Roh Kudus dan menghantar saudara ke dalam persekutuan dengan kami, semua dalam iman yang tadi saudara akui di hadapan kami semua. Maka semoga berkat Tuhan turun atas saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan saudara semua dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Saudara sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan gerejanya. Sekarang saudara akan diurapi dengan minyak karisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Saudara-saudari terkasih, terimalah kain putih ini dan juga lilin yang nanti akan bernyala. Tanda bahwa saudara telah mengenakan Kristus. Hendaknya saudara dapat memelihara martabat ini sampai ke kehidupan yang kekal. Dan terimalah lilin yang bernyala ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus tetap menjadi cahaya yang menerangi kehidupan saudara, sehingga saudara menjadi teladan dan cahaya bagi orang lain. Selamat dan profisiat kepada saudara-saudari yang sudah dibaptis dan juga diterima resmi ke dalam gereja Katolik. Semoga berkat ini sungguh membuat Anda sekalian bertumbuh, berkembang dalam kedewasaan iman.
Dengan demikian, upacara pembaptisan dan penerimaan ke dalam gereja Katolik telah selesai. Syukur kepada Allah. Berdoalah saudara-saudari terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa, pemberi selamat dan damai, sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan di altar-Mu pada perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dialah yang mewartakan penyelamatan dunia sebelum datang, serta memaklumkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam diri Santo Yohanes yang merintis jalannya, kami memuliakan keluhuran. Yohanes kau berkati melebihi semua orang yang lahir dari wanita. Waktu lahir ia menggembirakan banyak orang, dan sebelum lahir ia sudah bergembira karena dekatnya keselamatan umat manusia. Dialah satu-satunya nabi yang menunjukkan Allah anak domba pembawa selamat. Bahkan dialah yang di sungai Yordan membaptis Kristus, sumber pembaptisan dan kesucian kami. Dia pula akhirnya yang mendapatkan kehormatan, memberi kesaksian terindah dengan menumpahkan darahnya sendiri. Maka bersama seluruh laskar surgawi kami selalu meluhurkan Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah,
Para saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, komuni dua rupa akan diberikan kepada saudara-saudari kita yang telah dibaptis dan terima resmi ke dalam gereja Katolik. Setelah itu nanti umat yang lain.
berkat belas kasih yang mesra, Allah telah mengunjungi kita bagaikan surya yang terbit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa cahaya dalam kegelapan, kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan serta kegembiraan Putramu, anak domba yang menghapus dosa dunia. Semoga kegembiraan yang memenuhi hati Santo Yohanes ketika mewartakan kedatangan Sang Penebus juga memenuhi gereja-Mu masa kini, maka kami akan mengakui bahwa kami telah Kau lahirkan kembali dalam hidup ilahi berkat jasa Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, saudara-saudari terkasih, teristimewa saudara-saudari yang dibaptis dan diterima ke dalam gereja hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara terkasih, pergilah, misa kudus telah selesai.